Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Viani Vita Yulian, NEM B2190032, kelas L Bahasa Indonesia, akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat berjudul Strategi Pengembangan dan Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Karakter di Sekolah. Untuk latar belakang itu sendiri, segala permasalahan yang pelik menjerat hampir seluruh remaja yang ada di negara Indonesia, bahkan sampai ke pedesaan. Hampir seluruh sekolah yang ada di negeri ini mengalami kebingungan dalam menghadapi perilaku siswa-siswinya yang semakin hari bukan menunjukkan peningkatan akhlak yang baik, melainkan justru dekadensi moral lah yang dialami oleh para siswa tersebut. Banyak sekali kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi sekarang ini, mulai dari perkelahian antar siswa yang berdampak pada kematian, kasus narkoba, bahkan kasus asusila. Sebagai lembaga pendidikan, seharusnya menjadi tempat bagi proses berlangsungnya pembentukan sekaligus penginternalisasian nilai-nilai karakter bagi Indonesia. Untuk rumusan masalah itu sendiri, apa yang akan kita pelajari? 1. Apa hakikat pendidikan karakter itu? Yang kedua, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam pendidikan karakter? Yang ketiga, jelaskan dan sebutkan strategi pengembangan pendidikan karakter. Dan yang keempat, apa saja strategi penanaman pendidikan karakter di sekolah. Nah, untuk tujuan penulisannya, itu 1. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Yang kedua, memahami nilai-nilai pendidikan karakter. Dan yang ketiga, memahami strategi pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Dan yang keempat, memahami strategi menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter di sekolah. Untuk manfaat penulisannya, yaitu untuk memberikan arahan dan pengetahuan mengenai strategi pengembangan pendidikan karakter di sekolah, untuk membantu para siswa agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik yang menyangkut aspek moral spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik motoriknya. Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter juga sangat penting diterapkan agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Nah, apa sih pendidikan karakter? Pada hakikatnya, pendidikan di seluruh dunia memiliki 2 tujuan. Yang pertama, membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar. Dan yang kedua, untuk membantu mereka menjadi manusia yang baik. Nah, hakikat pendidikan karakter itu sendiri adalah pendidikan nilai yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Yang pertama, agama. Kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu diakademis dan didapati pada ajaran agama dan kepercayaannya. Kita hidup di dunia berpedoman pada agama kepercayaan masing-masing. Nah, yang kedua, Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Nah, dan yang ketiga, yaitu budaya. Nilai-nilai budaya dijadikan akademis yang dapat dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar masyarakat. Posisi budaya
dalam kehidupan, masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dan pendidikan karakter bagi bangsa. Nah, nilai-nilai karakter yang ditanamkan dan dikembangkan pada sekolah-sekolah antara lain religius, patuh pada ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan selalu rukun dengan pemeluk agama-agama lain. Yang kedua, jujur, selalu dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, maupun tindakan. Yang ketiga, toleransi, menghargai perbedaan. Nah, perbedaan di sini bisa disebutkan adalah perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat, disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku, tertib, dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Nah, yang kelima, kerja keras. Kerja keras itu adalah sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, belajar maupun tugas. Nah, yang keenam, kreatif, menghasilkan cara atau hasil baru. Dan yang ketujuh, mandiri, tidak mudah tergantung pada orang lain. Kita bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, tidak bergantung pada orang lain. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari strategi pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Guru itu memegang peranan yang sangat strategis, terutama dalam membentuk karakter siswa, mengembangkan potensi siswa. Strategi seorang guru tidak hanya bermakna pasif, justru harus bermakna aktif progresif. Dalam arti, guru harus bergerak memberdayakan masyarakat menuju kualitas hidup yang baik dan perfect di segala aspek kehidupan, khususnya pengetahuan, moralitas, sosial budaya, dan ekonomi kerakyatan. Sehubungan dengan perannya sebagai pembimbing, seorang guru melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data tentang siswa. Guru diharuskan mengumpulkan data individu tentang siswa. Misalnya, nama lengkap, alamat, nama orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengamati tingkah laku siswa dalam situasi sehari-hari. Guru di sekolah mempunyai peran mengamati tingkah laku siswa. Apakah orang tersebut di sekolah berbuat baik ataupun buruk? Bagaimana kehidupan siswa sehari-hari dalam sekolah tersebut? Nah, yang ketiga, yaitu mengenal para siswa yang memerlukan bantuan khusus. Dan yang keempat, mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Misalkan ada siswa yang bermasalah, guru sebaiknya memanggil kedua orang tua siswa yang bermasalah tersebut dan membicarakannya, atau mengadakan pertemuan rutin kepada wali murid. Nah, yang kelima, bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya untuk membantu memecahkan masalah siswa. Yang kelima sama yang bekerja sama dengan petugas-petugas bimbingan lainnya itu sama. Nah, misalkan ada masalah bagi siswa, masalah yang terdapat dalam sekolah maupun masalah siswa, guru dapat
mencari solusi yang terbaik dalam memecahkan masalah tersebut dengan bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya, atau bekerja sama dengan petugas-petugas bimbingan lainnya untuk membantu memecahkan masalah siswa. Guru juga mempunyai peran penting, yaitu membuat catatan pribadi siswa serta menyiapkannya dengan baik. Nah, yang selanjutnya menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu. Selanjutnya, menyusun program bimbingan sekolah bersama-sama dengan petugas bimbingan lainnya dan meneliti kemajuan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Strategi penanaman nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama, memberikan contoh yang baik untuk siswa. Guru merupakan orang tua bagi siswa di sekolah dan dapat berperilaku baik ataupun bertindak baik guna memberikan contoh yang baik untuk siswanya. Yang kedua, memberikan apresiasi. Guru memberikan selamat atau terima kasih atas keberhasilan yang telah diukir oleh siswanya atas pencapaiannya. Guru bukan hanya memberikan apresiasi terhadap akademiknya saja, tetapi guru diharuskan memberikan apresiasi kepada siswa yang berperilaku baik, jujur, dan saling membantu. Misalnya, dengan mengapresiasi nilai murid yang masih di bawah rata-rata karena tidak menyontek, dapat mengerjakan latihan soal atau memberi nasihat kepada siswa yang menyontek. Yang ketiga, memberikan pesan moral pada setiap pelajaran. Nah, bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran saja, melainkan penanaman moral juga penting yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Misalnya, ketika guru mengajarkan matematika, guru bukan hanya memberikan rumus, tetapi mengajarkan bahwa hidup seperti mengerjakan matematika. Ketika ada soal sulit, kita harus berusaha, berpikir, dan bersabar dalam menyelesaikannya. Yang keempat, jujur dan terbuka pada kesalahan. Misalnya, guru mengakui kesalahan karena datang terlambat di kelas. Itu merupakan contoh yang baik yang dapat ditiru bagi siswanya. Yang kelima, mengajarkan sopan santun. Nah, sopan santun di sini bisa diterapkan dengan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, yang keenam, biarkan menjadi siswa pemimpin. Dengan cara memberikan tugas secara berkelompok, dan setiap kelompok tersebut memiliki pemimpin dan anggotanya. Yang ketujuh, berbagi pengalaman. Misalnya, pengalaman kegagalan yang pernah dialaminya, namun bangkit kembali demi meraih cita-citanya. Yang kedelapan, literasi sekolah. Memberikan motivasi pada siswa bahwa membaca itu sangat penting untuk menambah wawasan dan membuka jendela dunia. Memberikan pojok perpustakaan di sekolah-sekolah. Terus yang ke-9, memberikan deadline pada setiap tugas. Ketika memberikan tugas, guru harus memutuskan deadline atau tenggang waktu agar siswa dapat melatih nilai tanggung jawab dan kedisiplinannya. Yang ke-10, mengenalkan tata tertib sekolah dan mematuhinya.
Kesimpulannya, nilai-nilai dasar kemanusiaan sebagai inti pendidikan karakter dibangkitkan, ditanamkan, dan dipelihara, dan direfleksikan melalui sikap pemikiran dan perilaku sehingga menjadi budaya kehidupan sehari-hari. Untuk implikasinya, pembentukan karakter siswa di sekolah pada dasarnya merupakan tanggung jawab guru dalam penerapan dan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter di sekolah. Dukungan guru sangatlah penting bagi mendorong siswa dalam mengimplementasikan dan mengembangkan nilai-nilai di sekolah. Nah, sarannya diharapkan siswa mempunyai pendidikan karakter seperti nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.